Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para santri Ainul Yakin yang saya banggakan, kesempatan ini dalam kajian kontemporer saya akan sampaikan dan ajak diskusi kalian semua hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ibadah kurban kita. Dan kebetulan saya juga menekuni di bidang peternakan. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak kalian semua untuk mendiskusikan bagaimana kita menerapkan ibadah kurban yang syar'i dan dalam bingkai teknis peternakan, sehingga kita bisa betul-betul mengimplementasikan apa makna dari syariat Islam dan tidak canggung, tidak ragu kita, karena kita melaksanakannya dengan konsep pendekatan peternakan yang sudah selama ini diteliti oleh banyak orang. Tetapi pada prinsipnya saya akan ajak kepada kalian semua untuk mendiskusikan akan kebesaran Allah. Betapapun Allah dalam memberikan kita anugerah dari apa yang kita lakukan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidaklah inherent dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa imbalan kita masuk surganya. Masuk surga Allah itu betul-betul karena rahmat Allah, tidaklah semata-mata karena ibadah-ibadah kita. Kesempatan ini saya akan tunjukkan berbagai fenomena dalam ibadah kurban kita yang menggambarkan betapa Allah menjadikan kita kalau nanti kita masuk surga itu betul-betul rahmat Allah. Karena ibadah-ibadah kita itu sebetulnya justru kembali kepada kita sendiri. Manfaatnya kita nikmati sekarang ini. Faidah-faidahnya di dunia ini juga kita nikmati kita sendiri. Itu sebabnya para santri yang saya hormati, nanti saya akan bahas meskipun pendek-pendek satu sub-sub yang mengarah kepada saya ingin menunjukkan akan kebesaran Allah, rahmat Allah, kita akan dimuliakan oleh Allah di akhirat nanti itu. Yang pertama, kita harus pahami bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kurban yang wujudnya adalah menyembelih ternak di waktu tertentu, tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu, atau disebut dengan Yaumun Nahar. Itu kita harus berkeyakinan penuh, dengan niat penuh, dengan tekad hati yang bulat, bahwa itu semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dan perintah Allah, Rasul menyatakan, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya disuruh menyembelih kurban, dan kurban itu sunat bagi kamu, kata Rasulullah SAW. Jadi kurban ini adalah salah satu jenis ibadah yang sunnah dilakukan, dan bahkan Rasul di hadis yang lain
menyebutkan bahwa ibadah kurban itu bagi orang yang mampu melakukannya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah menyatakan, man wajada sa'atan falhum yudahi falayuk robanna musallana, yang artinya barang siapa orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kurban, tetapi dia tidak melaksanakannya atau tidak melakukan kurban itu, maka kata Rasul, janganlah kalian menghampiri tempat sholatku. Padahal orang lain selalu berlomba-lomba untuk melaksanakan sholat jamaah bersama Rasul, agar nanti di akhirat juga bersama-sama Rasul. Tetapi justru orang yang mampu dan tidak mau berkorban atau tidak mau menjalankan ibadah korban itu, Allah melarang menghampiri musolanya. Itu dalam arti Rasul memberikan satu ketetapan punishment kepada orang yang tidak mau melakukan ibadah kurban ini, akan tidak bersama-sama dengan Rasul. Gampangnya ngomong gitulah. Itu sebabnya para santri yang berbahagia, perlu kita pahami bahwa ibadah kurban yang disunahkan, yang sangat itu, disunah muakkadkan itu sebetulnya adalah adanya dampak sosial yang bukan Allah yang menikmati, tetapi orang lain. Kenapa? Karena kalau kita melakukan ibadah kurban itu, kita akan sampaikan daging kurbannya itu kepada orang lain. Sehingga kalau kita semua ini merasa memiliki harta yang cukup untuk melakukan kurban itu, disunahkan, sunnah yang sangat untuk melaksanakannya agar bisa memberi manfaat kepada yang lain. Nah, padahal kalau kita orang per orang ini bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu tidak saja dicintai Allah, tetapi dicintai orang lain. Di dunia ini ketemu orang yang kemarin diberi daging gitu, diucapi terima kasih. Di dalam satu kesempatan dihormati orang lain karena banyak sedekahnya. Itu sebabnya para saudara sekalian, itulah makanya Allah memerintahkan kepada orang yang memiliki itu untuk senantiasa mengeluarkan sebagian dari hartanya itu. Kata Allah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta yang mereka miliki itu. Karena dengan diambil itu sebagai zakat atau sebagai sedekah, sedekah itu bisa mensucikan dan bisa membersihkan hartanya itu. Sehingga orang yang bersih hartanya itu akan tenang hatinya. Ya. Di samping menjadikan senang orang lain, orang yang bersedekah itu dihargai orang lain, hatinya juga senang. Nah ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh setiap orang yang bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya kepada orang lain itu, sebetulnya kembali manfaatnya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain, gitu ya. Sehingga subhanallah, Allah memerintahkan ibadah kepada kita itu sebetulnya kembali kepada kita. Adapun Allah memberikan penghargaan kita nanti di surga itu betul-betul rahmatnya semata. Oleh karena itu, para santri yang saya banggakan, oleh karena ibadah kurban ini pilihan bagi orang yang mampu, maka jenis-jenis ternaknya pun juga ditetapkan dalam syariat. Tidak semua ternak digunakan untuk berkorban. Jadi
syariat tidak memerintahkan pokok punya ternak dia korbankan. Tuh, misalnya berkorban ayam 1 ekor, 2 ekor, itu, itik, itu, angsa, kelinci, bukan begitu. Tapi Rasul telah menetapkan syariat kurban itu pada ternak-ternak tertentu. Ada sapi, paling kecil kambing, domba, kerbau, unta. Gitu. Apa hikmah dari pensyariatan ini? Hikmah dari pensyariatan ini adalah hanyalah dipilih orang-orang yang mampu untuk melaksanakan kurban itu. Ya. Orang yang bisa membeli kambing pasti bisa membeli ayam. Tetapi kalau orang hanya memiliki ayam, tentu bisa jadi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Tapi kalau orang sudah membeli kambing, membeli kerbau, sapi, pasti bisa membeli kambing. Dengan demikian, para santri sekalian, oleh karena itu ini merupakan seleksi. Ini adalah satu ketetapan keadilan syariah yang disunah muakatkan itu adalah orang-orang yang mampu saja. Lalu bagaimana orang yang tidak mampu? Ya tidak ada perintah untuk itu, ya. Jadi ya tidak harus merasa bersalah untuk tidak melaksanakannya karena memang tidak syariatkan untuk melaksanakan itu, gitu ya. Itu satu poin penting betapa Allah mensyariatkan kurban ini untuk kepentingan kita sendiri. Sekarang poin yang kedua, kurban. Islam mensyariatkan kurban ini pada ternak umur tertentu, tidak sembarang umur. Meskipun sapi ada dalam bahasa Indonesia itu kan sapi itu ada pedet, sapi muda, sapi tua gitu. Nah, ada umur tertentu yang disyariatkan dalam Islam itu. Rasulullah SAW menegaskan dalam satu hadis, la tatbahu illa musinnah. Janganlah kamu sekalian melakukan penyembelihan kurban itu kecuali ternak yang musinnah. Musinnah itu adalah ternak yang terkategori sudah dewasa. Karena ada urutan ternak itu. Ada yang dewasa itu adalah musinnah, yang muda itu namanya jaz'ah. Ya. Nah, jadi ternak anak-anak, muda, tua, gitu ya. Nah, dalam syariat ada dalam fikih ternak musinnah itu ditandai dengan sudah ada pergantian gigi. Ya. Kalau ternak itu belum berganti giginya, belum musinnah, masih bisa jadi jaz'ah, ya. Kalau dalam teori peternakan, gigi itu ada macam-macam. Ada gigi yang bagian tengah, tuh, bagian depan, ya, tengah depan ini, yang disebut dengan gigi insisipi, tuh. Yang belakangnya sini, jadi gigi itu dibagi menjadi 2 bidang. Nah, dari bidang-bidang yang tengah namanya insisipi, belakang sini kiri kanan disebut kanini, yang belakangnya nanti disebut dengan premolar, yang paling belakang disebut dengan molar, yang biasa dipakai mengunyah kuat itu. Ya, pada ternak juga seperti itu. Sehingga sekalian ingin saya sampaikan, nanti kalian semua pada saat melaksanakan kurban itu bisa menseleksi ternak-ternak yang kita kurbankan itu, apakah sapi, domba, kambing, kerbau, itu harus memiliki umur yang dewasa atau disebut dengan musinnah tadi itu, dengan ditandai dengan tanggalnya gigi, nah, gitu tadi, ya.
Nah, oleh karena saya di peternakan, saya ingin jelaskan ini agar bisa mengetahui. Kenapa? Karena sapi itu tidak sama dengan manusia. Kalau manusia itu ada catatan kelahiran, gitu ya, memiliki akta kelahiran. Sapi, kambing, domba tidak ada itu. Ya. Sehingga adanya ya tanda-tanda yang ada dalam fisiknya. Tuh. Nah, seperti apa sapi yang sudah dewasa itu? Tuh. Sapi yang sudah dewasa itu bisa dilihat dari struktur gigi insisipinya tadi, yang di depan ini tadi, ya. Kambing, sapi, domba, kerbau itu gigi insisipinya yang bagian tengah ini. Yang kelompok kanan ini jumlahnya 4, yang kelompok kiri jumlahnya 4, bersatu menjadi di tengah-tengah ini, jadi satu di tengah-tengah sini. Belakangnya yang kanini, yang premolar, molar tadi itu, ya. Lah pada sapi, kambing, domba itu bagian gigi yang insisipi hanya ada di bawah. Tuh. Jadi kalau kalian semua nanti melihat kambing membuka mulutnya kambing atau sapi, loh ini sudah musinah ini, buktinya gigi di atasnya sudah tidak ada. Itu bukan tidak ada, itu bukan sudah hilang itu, tetapi memang sejak lahir tidak ada. Itu ya, memang sejak awal tidak ada. Memang sapi, kambing, domba itu tidak ada gigi di depan yang atas, adanya yang bawah saja. Itu yang fungsi untuk memotong rumput, memberikan makanan, yang mengunyah di bagian belakang itu. Nah, bagi kalian semua yang tidak bisa melihat berapa umur ternak ini, itu bisa dilakukan dengan cara melihat komposisi gigi ini, gitu ya. Karena memang dalam fikih itu biasanya ditetapkan umur. Tuh, kalau kambing, domba itu umurnya masih sudah harus lebih dari 2 tahun. 2 tahun atau lebih. Tuh. Sapi, kerbau juga 2 tahun atau lebih. Kalau unta 5 tahun atau lebih. Tuh. Tuh. Tetapi itu kalau kita lihat dari giginya, gitu, maka kita akan melihat gigi yang insisipi yang di depan tadi itu sudah tidak usah mikir yang belakang, itu hanya pengetahuan saja. Kalau gigi yang di tengah pada pertemuan dari kiri dan kanan tadi, itu yang paling ujung, satu dari kiri, satu dari kanan, yang ini adalah sudah berubah menjadi besar, maka kita bisa tetapkan atau secara teoritis itu ternak itu berumur 1 sampai 2 tahun. Maksudnya apa? 12 bulan, 13 bulan, 14 bulan sampai 24 bulan itu. Gitu ya, sampai 23 bulan lah itu. Tapi kalau sudah 2, yang kanan yang besar 2, yang kiri yang besar 2, itu ternak berumur 2 tahun sampai hampir menjelang 3 tahun itu. Kalau 3 pasang, kiri 3, kanan 3, maka ternak tersebut berumur 3 tahun. Ya, sampai 4 tahun. Kalau semua sudah besar dan jarang-jarang membesar dan jarak satu dengan yang lain jarang, itu jumlahnya tadi kan 4. Nah, kiri 4, kanan 4. Tuh. Kalau yang seperti ini sudah berumur 4 tahun sampai menjelang 5 tahun. Nah, sehingga dengan demikian, saudara-saudara santri, kalian sudah bisa melihat nanti mengecek di lapang itu sebetulnya sapi ini umurnya berapa, sudah musinah apa belum, itu ya. Itu bisa dilihat dari struktur giginya itu. Tidak perlu menanya pemilik yang datang itu, Pak, sapi ini sudah musinah apa belum, sudah dewasa apa belum, gitu ya. Orang pemiliknya juga nggak tahu karena tidak membawa catatan kelahiran, itu misalnya dari itu, gitu ya. Jika kalau dalam fikih itu
dipersyaratkan harus berumur minimal 2 tahun, maka bisa dicek dari situ. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau kurang dari 2 tahun? Rasul pernah memberi reserve dalam satu hadis yang sama tadi itu. Kata Rasul, illa ayyasyurra alaikum fatadbahu jad'atan minadh-dhannin. Kalau kita tidak bisa menyiapkan ternak yang sudah musinah, ya, maka tidak apa-apa didapatkan atau dicari kambing yang masih jaz'ah. Tetapi ketentuan Rasul harus minadh-dhanni, berasal dari kambing yang atau domba yang berjenis biri-biri. Itu ternyata dalam teks peternakan, kambing jenis biri-biri atau domba biri-biri itu adalah domba yang memiliki masa pubertas dini. Dia sudah mampu melakukan kawin lebih awal, sehingga yang mestinya ternak-ternak yang lain umur setahun setengah itu baru beranak, baru kawin atau beranak, biri-biri ini umur 8 bulan sudah beranak. Gitu. Dan termasuk jenis ternak yang disebut dengan polipara, ternak yang anaknya banyak, gitu ya. Ini penting diketahui itu. Nah, kenapa penting? Saya ingin jelaskan bahwa ketentuan umur pada penyembelihan ternak kurban ini yang Rasul menetapkan sudah musinah atau belum musinah dalam waktu yang tadi itu, apabila ternak itu biri-biri. Ternyata di balik itu ada satu rahasia besar yang kembali kepada manfaat kita semua sebagai manusia ini, tidak untuk Allah, yaitu ternak-ternak yang sudah musinah atau sudah umur 2 tahun itu adalah ternak yang sudah sampai pada dewasa tubuh, ya. Dalam ilmu peternakan itu. Apa maknanya itu? Dalam peternakan itu ada urutan ternak itu sejak lahir itu ada perkembangan, penyempurnaan organ-organ tubuhnya. Kalau sudah semuanya perfect, semua organ tubuhnya ada itu, terus ada pematangan organ tubuh. Terkhusus organ tubuh yang urusan reproduksi itu, apakah alat reproduksi jantan maupun alat reproduksi betina itu ada urutan pematangan. Itu. Yang pertama adalah yang disebut dengan tingkat pubertas atau tahapan pubertas. Apa itu? Tahapan di mana alat reproduksi ternak jantan maupun ternak betina itu sudah berfungsi dengan baik. Itu ya. Nah, setelah itu ada tahapan berikutnya dengan pematangan lebih lanjut gitu. Ada yang disebut dengan dewasa kelamin. Yang dalam arti ternak sudah mampu dan baik untuk menelurkan, untuk mendapatkan anak. Di saat inilah biasanya ternak mulai melakukan perkawinan. Ya. Sampai pada akhirnya ternak itu tubuhnya sudah komplit, sudah mampu untuk melahirkan, sudah mampu untuk mengelola anak, gitu. Itu disebut dengan dewasa tubuh. Ya. Ternak-ternak kita, domba maupun sapi maupun kebo, itu mengalami dewasa tubuh itu mulai 2 tahun. Ya. Sehingga anak-anak sapi-sapi, ternak-ternak yang berumur 2 tahun itu sudah secara teoritis sudah pasti pernah beranak bagi yang betina, yang jantan sudah pasti pernah mengawini.
Kalau itu hidupnya normal ya, terkecuali kalau dicincang oleh pemiliknya tidak boleh mengawini, lain itu. Tetapi secara teoritis, ternak-ternak yang sudah berumur 2 tahun itu, kalau jantan yang sudah bisa mengawini atau sudah pernah mengawini, yang betina sudah pernah bunting dan beranak. Gitu. Apa hikmah yang bisa kita peroleh dari kondisi ini? Kondisi kita secara teoritis tidak mungkin mengalami kepunahan ternak. Inilah kejelian syariat kita, ya, yang kita bisa ambil hikmahnya. Dengan syariah mengatur ternak yang dipotong pada saat Idul Kurban itu sudah musim atau sudah umur 2 tahun tadi itu, maka secara teoritis ternak-ternak ini sudah mengalami proses reproduksi. Maka sudah ada generasi berikutnya. Kalau minimal umurnya 2 tahun, berarti ternak-ternak yang umur 2 tahun sudah pernah melahirkan, itu yang dipotong, anaknya yang akan tumbuh kembang lagi. Itu hikmah besar dari pensyariatan kurban ini, yang kita semua harus bersyukur karena itu Allah telah mengatur ritme kehidupan kita yang sedemikian rapi, yang itu menjadi hikmah pensyariatan ternak menyembelih kurban ini. Ini para santri harus memahami agar mempertinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu lagi, ibadah kurban kita ini sebetulnya adalah untuk kita sendiri, untuk keberlangsungan hidup kita sendiri terjamin itu. Poin yang ketiga, pelaksanaan ibadah kurban, syariat kita mengatur bahwa ternak-ternak yang kita jadikan ternak kurban tidak boleh sembarang kondisi ternak, tetapi harus ternak-ternak tertentu dalam kondisi tertentu. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW, arba'un la tajzi'u fil adhahi al-urahul bayinun uruha wal maridatu bayinun mariduha wal aja'ul bayinun arajuha wal ujfa'un allati tunki. Ternak-ternak yang boleh dijadikan ternak kurban atau dipotong pada saat ibadah kurban itu, ada 4 kondisi ternak yang tidak boleh. Apa 4 itu? Yang pertama, al-uratu bayunun uruha, ternak yang dalam kondisi matanya sakit. Dan Nabi masih memperjelas atau menguatkan betul-betul nyata sakitnya itu, tidak diduga itu ya, betul-betul sakit itu, biar jelas itu ya, karena itu ada implikasinya nanti itu. Para santri sekalian, ternak yang sakit mata itu penyebabnya macam-macam. Memang kita tidak tahu kalau pada saat kita melihat ternak sakitnya, matanya sakit itu sebabnya apa? Itu macam-macam. Bisa karena terbentur, bisa karena infeksi, ya, infeksi itu apa? Terkena kuman, gitu ya. Sehingga itu tidak bisa jelas atau belum jelas itu. Oleh karena tidak jelas, yang paling aman ya dicegah itu. Ya kalau kena bentur terus memar merah gitu, ya tidak apa-apa lah. Tetapi biasanya begitu itu juga mengarah kepada infeksi. Ya. Tetapi kalau dari awal sudah infeksi, terkena kuman, apakah itu bakteri gitu ya, yang bisa menginfeksi mata itu, bahkan sampai bisa buta itu. Nah itu,
kalau nanti bersinggungan kepada orang itu bisa menginfeksi atau menular kepada manusia itu. Tuh. Karena ya struktur mata manusia dengan struktur mata sapi itu relatif sama. Biasanya terinfeksi melalui kedekatan, melalui persinggungan gitu, melalui air gitu ya. Kalau kita cuci, jadi tangan kita mencuci terus mengusap mata kita gitu itu bisa menjadi menular. Sehingga sungguh bijaksana Islam ini melarang sapi-sapi atau ternak-ternak yang sakit mata untuk diikutkan dalam kurban. Ini betul-betul balik untuk kesejahteraan kita sendiri. Ya. Dan juga kata Rasul, wal maridatu bayyinun maraduha, ternak yang sedang sakit. Ya. Dan Rasul menegaskan juga yang betul-betul kelihatan sakitnya itu jangan diduga itu sakit. Nah, sakitnya ternak itu bisa macam-macam penyebabnya. Ada sakit tersungkur, terjatuh secara fisik, tetapi juga ada sakit-sakit yang karena infeksi. Tuh, ini lagi-lagi karena infeksi. Nah, seperti sekarang ini tengah terjadi ternak-ternak ruminansia kita, sapi, kambing, domba kita di Indonesia telah sedang terjangkit satu infeksi yang disebut dengan PMK, penyakit mulut dan kuku, dan itu menular sesama ternak itu, gitu ya. Dan ada yang juga berbahaya bagi manusia. Contohnya misalnya ada penyakit antraks. Penyakit antraks itu bisa zoonosis namanya. Penyakit ternak bisa menular kepada manusia. Nah, ternak yang sakit itu tentu tidak segera atau cepat diketahui sakitnya apa itu. Sehingga sungguh bijaksana dalam syariat kita itu ternak yang sedang sakit untuk tidak dipotong dulu, tidak boleh dijadikan ternak korban dulu. Kenapa? Nanti kok misalnya ternyata yang menjangkit ternak sedang sakit itu adalah antraks, itu bisa berbahaya bagi orang yang memakan, yang terinfeksi di dagingnya itu, yang mengelola berdekatan dengan ternak antraks itu, dan itu sangat berbahaya, bisa mematikan. Bahkan kalau di teknik peternakan, sapi-sapi kita yang terkena infeksi antraks itu harus dikubur dalam, dibakar gitu, agar tidak merambah, menular kepada banyak orang menjadi pandemi. Gitu. Nah, ini kebijaksanaan syariat seperti ini itu. Ya. Yang ketiga, wa arja'u bayunun arajuha, ya. Ternak-ternak yang dalam kondisi pincang, kakinya tidak bisa jalan dengan normal. Lagi-lagi sapi yang berjalan tidak normal itu juga penyebabnya macam-macam. Ya bisa kecekluk gitu ya, bisa lari terpatah gitu. Tetapi ada juga yang disebabkan oleh infeksi begini nih, ya. Yang itu bisa berbahaya bagi penyebaran penyakit infeksi sesama ternak, maupun bisa juga menginfeksi kepada manusia di sekelilingnya. Nah, sehingga dengan demikian ternak-ternak yang seperti ini dilarang untuk dijadikan ternak kurban dulu, biar tidak menjadi mudarat bagi manusia. Kalulah ternak-ternak yang terjangkit lebih banyak, kalulah tidak menular kepada manusia, ya merugikan manusia juga. Kalau sapinya banyak yang mati, kan orangnya rugi juga. Gitu ya. Jadi ini syariat itu berpihak kepada maslahat ummah ini. Yang terakhir kata Nabi,
Wal ujfa ulati latungki, ya, ternak yang sedang dalam kondisi kurus kering, kurus yang sangat kurus, tinggal tulang dan kulit gitu, itu dilarang untuk dijadikan ternak kurban. Mungkin bisa jadi karena manfaatnya tidak banyak, ya. Kalau kurus ya dagingnya sedikit, yang dibagikan sedikit, bisa jadi. Tetapi dalam perspektif peternakan yang sungguh luar biasa, kita bisa ambil hikmahnya. Ternak-ternak yang kurus itu sangat sering terjadi adalah karena terinfeksi, ya, terinfeksi. Yang paling banyak terinfeksi cacing. Tuh, sapi itu kalau sudah terinfeksi cacing, apalagi cacing hati gitu, menjadi cepat kurus. Meskipun diberi makan banyak tetap kurus. Tuh. Karena apa? Karena dia tidak mampu berkonsentrasi untuk mencerna pakan, memetabolisir pakan, itu yang semestinya untuk membentuk daging menjadi gemuk, tidak lagi bisa karena terinfeksi cacing hati itu. Karena salah satu fungsi pencernaannya terhalang atau terganggu. Dan cacing itu tergolong zoonosis atau cacing hati itu, ya. Apa zoonosis itu? Yang bisa menular kepada manusia, sungguh berbahaya. Jadi penularan itu ya lewat sentuhan, lewat air, gitu. Kalau nyuci hatinya yang sedang terinfeksi tadi itu bisa menular kepada manusia. Jadi, saintis-saintis sekalian yang saya hormati, walhasil dari apa yang diatur dalam syariat ini tadi, apakah dilarang memotong untuk ternak kurban yang sedang sakit mata, yang sedang sakit, nyata-nyata sakit secara umum itu, yang sedang kakinya pincang, yang sedang kurus, itu sebetulnya bisa kita ambil hikmah, gitu ya. Meskipun itu tidak terjelaskan dalam syariat kita, tetapi kita bisa mengambil hikmah. Kalau itu kita lakukan, manfaatnya kembali kepada kita masing-masing. Kita tidak sakit, tidak ada pandemi di antar komunitas manusia ini, juga tidak ada pandemi antara ternak-ternak itu yang bisa merugikan para peternak tentunya. Selanjutnya yang poin yang keberapa tadi? Keempat, dalam kurban, syariat kurban kita itu dijelaskan oleh Rasul bahwa ternak yang kita kurbankan itu bisa bermacam-macam, bisa kambing, domba, sapi, gitu ya. Kalau di Indonesia banyak kerbau, bisa kerbau. Kalau di Arab banyak unta, ya unta gitu. Tetapi secara umum Rasul memberikan satu gambaran, ukuran, mengatur keadilan gitu. Jenis-jenis ternak itu tadi itu oleh karena besarnya tidak sama, Rasul telah mengaturnya. Kalau kambing itu untuk kurban nilai 1 orang. Kalau sapi, kerbau, unta itu cukup untuk korban 7 orang, gitu ya. Rasulullah SAW pernah bersama sahabat Jabir dalam satu waktu, gitu. Sahabat Jabir bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Jabir, naron ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ammal Hudaybiyatu al badanata an sab'ati wa baqarata an sab'ati, itu ya. Kata Jabir, saya telah menyembelih kurban bersama Rasulullah SAW pada tahun Hudaybiyah.
dan pernyataan Jabir yang bersama Rasul tadi itu, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang, ya. Padahal di teks hadis yang lain untuk 1 ekor kambing untuk 1 orang, ya. Nah, ini para santri sekalian yang saya hormati, saya ingin sampaikan ada satu informasi yang luar biasa, ya, yang patut kita kagumi. Betapa ajaran Islam ini betul-betul syariat Allah, bukan buatan Nabi sekalipun, ya. Karena bagaimana tidak, pada saat Nabi masih hidup dulu, tuh, kira-kira berapa? 14 abad dari sekarang, ya. Kita bisa bayangkan betapa masih sederhananya teknologi saat itu. Nabi sudah bisa mengikrarkan bahwa 1 ekor sapi sepadan dengan 7 ekor kambing. Nah, bayangkan. Apa dasarnya itu? Padahal Nabi saat itu juga tidak punya ukuran-ukuran. Orang beternak ya juga tidak semodern sekarang ini. Kalau sekarang sudah modern. Begitu-begitu itu ada ukurannya. Orang kalau akan melakukan usaha di bidang peternakan, itu mereka biasanya membuat satu perencanaan dalam usaha itu, gitu ya. Sehingga nanti berapa kapasitas kandang yang kita buat gitu, berapa kapasitas pakan yang kita sediakan gitu. Ya, karena kita akan merencanakan sekian banyak ternak yang kita akan pelihara gitu. Lah ternak itu kan macam-macam. Ada yang dewasa, ada yang muda, ada yang anakan gitu. Nah itu bagaimana cara mengukurnya gitu. Bagaimana kita bisa melengkapi, apa kita samakan dengan dewasa semua? Tentu saja tidak. Kalau kita siapi kandangnya, pakannya, kita fasilitasi sama dengan ternak dewasa, numpuk nanti. Karena jumlah makan ternak anakan tidak sama dengan anak dewasa. Gitu. Padahal perusahaan tidak boleh rugi, kan begitu, harus dihitung dengan cermat. Dalam teori modern sekarang itu ada ukuran yang kita sebut dengan animal unit, itu ya. Animal unit itu adalah satuan untuk mengukur besaran ternak agar bisa dipakai untuk memfasilitasi berbagai macam pakan, kebutuhan pakan tadi itu, gitu. Itu sekarang ini orang sudah membuat angka-angka untuk membuat perbandingan-perbandingan sehingga nanti bisa gampang dan tepat dalam memfasilitasi produksi ternak itu, ya. Misalnya yang sudah pasti ini patokannya adalah sapi atau kerbau atau unta. Yang dewasa itu diberi ukuran 1 unit ternak atau 1 animal unit, itu ya. Itu kalau sapi dewasa. Kalau sapi anak separuhnya 0,5 animal unit. Kalau anakan 1/4-nya 0,25 animal unit. Itu. Ini sudah hasil penelitian, tidak hanya dikira-kira gitu ya, tidak hanya ngawur itu. Sehingga nanti pada saat memfasilitasi pakannya juga begitu. Misalnya kalau dia punya 1 sapi besar, 1 sapi anakan, itu, 1 sapi besar, 2 sapi muda, 4 sapi anakan, gitu. Itu berarti sama dengan punya 3 animal unit. Tuh, itu ya. Karena anakan tadi nilainya 1/4, muda separuh, yang dewasa 1. Gitu ya. Sehingga ini bisa dipakai untuk rumus perencanaan pembangunan usaha peternakan itu, ya. Nah itu rumus itu diturunkan berdasarkan penelitian-penelitian atas kebutuhan itu, maka ditemukanlah untuk domba dan kambing itu nilainya adalah 0,14 animal unit, ya. Kalau babi 0,4 animal unit yang dewasa.
Kalau golongannya ayam, ite itu ya, ternak-ternak kecil itu per 100-nya adalah 1 animal unit. Nah, itu sudah jadi rumus itu. Sehingga kalau nanti membuat perencanaan usaha peternakan, itu yang dipakai untuk menghitung. Lah sekarang itu diketemukan hasil penelitian seperti itu, kambing 0,14 itu, maka seper 0,14 itu ketemunya 7. Gitu ya. Atau 0,14 kali 7 itu ketemunya 1. Ya. Jadi kalau 7 kambing itu ketemunya sama dengan 1 ekor sapi. Bayangkan. 14 abad yang lalu itu sudah dicetuskan oleh Nabi. Tentu Nabi tidak mungkin melakukan penelitian seperti orang sekarang ini. Tapi betul-betul itulah keorisinalan ajaran Islam kita ini. Yang ini kita patut bersyukur bahwa kita memeluk agama yang betul-betul agama wahyu dari Allah, itu ya, bukan buatan manusia. Nah, ini satu hikmah yang penting untuk kita pahami, sehingga kita bisa bersyukur dengan melaksanakan ibadah penyembelihan kurban itu. Ada banyak hal yang menjadikan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagumi kebesaran Allah mensyariatkan syariat kurban ini. Nah, ini para santri sekalian, saya kira tentu ini yang harus kita pahami, sehingga kita pada saat menyembelih kurban itu tidak saja menyembelih kurban, tetapi ada makna di balik itu yang sangat mendalam dan bisa merombak tingkat keimanan kita. Gitu ya. Kita semakin yakin terhadap kebenaran syariat kita ini. Kita semakin yakin atas kebenaran Islam ini karena itu. Gitu ya. Para santri sekalian yang saya hormati, tentu saja masih banyak hal yang bisa kita diskusikan, tetapi tentu kita mesti lakukan di lain waktu, karena waktu kita lah, ya, keterbatasan waktu kita lah yang membatasi kita, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya untuk menambah pemahaman kita semua. Dan pada akhirnya kita bisa meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin betul atas kebenaran syariat ini, yakin betul atas kebenaran Islam ini, sehingga akan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita perlukan, nanti kita akan bisa berdiskusi lagi di kesempatan lain dalam tema yang lain di urusan peternakan ini. Saya kira masih banyak. Tentang kurban pun masih banyak hal, misalnya bagaimana teknik menyembelih kita yang ideal menurut syar'i dan teknisnya di bidang peternakan yang untuk memenuhi kebutuhan syar'i itu. Ini satu masalah yang perlu kita diskusikan. Bagaimana kita mendistribusikan dagingnya, tuh, yang Rasulullah wanti-wanti bahwa daging kurban itu mesti dimanfaatkan di sini dan diberikan kepada orang lain. Bagaimana untuk menjamin keadilannya? Bagaimana untuk menjamin higienitasnya agar tidak justru menjadi mudarat bagi orang banyak? Itu perlulah, saya kira nanti kita akan mendiskusikan berbagai hal tentang ini untuk kemaslahatan umat Islam tentunya, kita semua yang memberi manfaat pada syariat Islam ini. Sekian itu santri sekalian yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala satu pemahaman dan bisa meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus meningkatkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.